Apa sih hambatannya Kang? Hambatan yang utamanya yaitu premanisme. Premanisme. Sobat Trip, jumpa lagi bersama kami di acara jalan-jalan kuliner malam. Ini hari ini kita sudah jalan-jalannya malam-malam, masih ke dimsum lagi nih. Kebetulan ini dimsum punya temen saya, udah lama nggak ketemu. Pas ketemu main ngobrol, ternyata dia punya dimsum nih. Sekalian aja kita makan-makan gratis di sini, kita bikin di sini juga. Tapi malam ini kita nggak sendiri nih. Hari ini saya ditemenin teman saya juga, namanya Yuri. Nah, ini dia orang belakang. Halo Ri. Hai. Sehat? Alhamdulillah, aku makin sehat, bulat malahan. Ya kita makan dimsum nih Ri. Oke, hayu. Dimsum ini tuh namanya Kadimsum. Sering sih lewat sini, cuma kan penuh terus kan. Malas Lewat banget ya. malas gitu. Pas ternyata kemarin ketemu temen, ternyata ini punya dia Ri. Wow, jadi amazing sekali. nawarin, ya kita iseng aja udah kita bikin vlog di sana, boleh nggak? Boleh gitu. Habis itu lumayan kan gratisan. Ya udahlah. Iya. Kalau temen kan biasanya kita kalau kesini waiting list minimal. Sekarang mah kita udah disediain kursi nih. Oh gitu, jadi kita nggak usah waiting list ya. Ini Banyak gak rasanya? Maksudnya pilihannya banyak gak? Katanya sih banyak. Soalnya belum pernah juga kan kesini. Cuman taunya di sini rame aja. Buat yang belum tahu, tempatnya ada di belakang ITB yang jalan apa ini? Jalan lupa nama jalan. Tapi Pokoknya, tempat pintu masuk Masjid Salman aja. Kalau mau masuk ke Masjid Salman samping ITB, Black Romantic ya. Nah, dulu itu dia tuh tahu. kalau zaman cabe-cabean pasti Beda tahu kan? Black Romantic. Jalan-jalan. Ya, kita cek aja langsung ke tempatnya. Kita langsung nikmatin gimana sih rasanya dimsum yang rame terus ini, katanya pasti enak nih kayaknya. Stay tune terus di channel kita di Trip TV. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like-nya juga, loncengnya juga bunyiin. Jangan lupa ya, biar kita makin semangat bikin vlog berikutnya lagi. Oke? Pastinya. Oke, bye. Oke, bye.
Oke, kita udah nyampe di tempat dimsumnya. Lagi pesen nunggu dipanggil kan ya? Tadi Iya. nunggu dipanggil. Jadi mesen dulu, nanti langsung dipanggil. Kayak absen. Absen. Sambil nunggu dimsumnya datang. Hah? Lama nggak nyampe. Ini juga ada minuman khas buatan dari Kadimsum, namanya wedang jahe. Ini ada, ini apa namanya? Wedang ronde. Isinya kacang. Ininya itu kayak klepon ya? Iya, enggak, bukan. Kayak apa sih? Candil kali ya? Pokoknya isinya kacang Candil. aja. Isinya kacang. Suka kacang? Yuk. Pas banget, cuaca lagi dingin. Minum ini sambil nunggu dimsumnya. Badan anget, jadi anget. Makin lapar habis minum ini. Ya, Iya, cobain, Rik. Lagi Lucu ngirit, warna-warni jadi ya. mesennya satu. Enak, kenyal-kenyal. Nunggu dimsum datang. Baik. Tempatnya rame, jadi lumayan. Ya, nah datang nih, makanan kita datang. Orderannya. Siap. Ini Ini apa namanya nih? LKT udang, LKT udang, Oh, ini yang nori ayam, nori ayam, siomay mozzarella, siomay mozzarella, sama kakao. Hakau siap. udah semua tahu. Siap. Ya kan kemarin kita sempat ke tempat ini juga, Ri, ke tempat Dimsum juga. Menunya dia juga banyak. Di sini juga sebenarnya menunya banyak. Cuman kehabisan. Jadi kita datang itu ke malaman. Terlalu pagi. Kemalaman ini. Malam. Padahal masih jam 8 saking lakunya, jadi pas kemarin sih kebetulan pas lagi baru buka, jadi banyak menunya. Nah ini juga salah satu minumannya, wedang jahe. Langsung aja, Ri. Kita cobain Kak Dimsum. Ini cuma kebagian 4 nih, padahal kita pesen tadi semua menu yang di sini kita minta. Ya, rezeki anak soleh cuma dapat 4 biji. Putih kayak apa, Sal? Sip. Ini sambalnya kayaknya cuci nih. Sambal aja tinggal dikit. Ini tuh katanya di sini dia tuh buka dari jam 5 sore, Ri. 5 sore. Tapi Jadi jam segini udah habis nih, udah jam 9 udah mau habis. Biasanya buka nih sampai jam 11. Oh, iya. Tadi pas nanyain menu udah mulai pada banyak habis. Oh, gitu. Jadinya makanya udahlah seadanya aja kita. Adanya. Tapi ini kayak katanya ini Cobain langsung. mozzarella nih. Siomay mozzarella ini katanya best sellernya nih. Meleleh nggak tuh? Tahu nih, kita coba aja. Meleleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hancur saudara-saudara. Makan. Kenyal. Nggak amis, Bang. Ini enak mozzarellanya. Nggak terlalu kerasa, jadi nggak terlalu enak gitu. Kakaonya juga nggak amis lagi. The best sih, makanya rame pantesan. Iya. Lah, pakai tangan aja lah, Sal. Abang orang Sundanya. Tinggal di Sanguan, ring bener ya. Sina. No. Oh. Dari tadi orang nggak berhenti datang. Satu lagi cobain. Sambalnya enak banget nih, Sal. Enak. Sambalnya pedes, kerasa banget. Pedas nggak? Nggak, kurang pedas. Itu Sambalnya mah soalnya enak. udah mau habis. Emang kurang pedas. Satu lagi. Jadi gimana? Mau cobain dulu. Ya. Proud. Pakai tangan dong. Bodoh. Orang lembur. Jadi komentarnya gimana nih, Rik? Dari keempat makanan ini enak ya? Enak, mantep banget. Ini harganya mulai dari berapa nih? Sudah harganya kan? Semuanya 15.000. Pantesan rame, harga mahasiswa juga, jadi semuanya 15.000. Semua menu yang ada di sini semuanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 menu. Semuanya harganya 15.000 doang. Jadi buat kalian yang
mau kesini jangan jam segini ya, Iya, kehabisan. dari jam 6 lah. Dari jam 5, dia buka mulai dari jam 5. Jadi harus buruan datang ke sini, oke? Yuk kita makan lagi. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol sama yang punyanya nih, yang punyanya temen. Udah bro banget ya. Bro. Biar apa? Biar kita tahu nih resep-resepnya, trik and triknya, biar kenapa dia bisa sampai seramai ini. Tungguin aja nanti ya, oke? Kita makan dulu. Cut. Oke, kita sekarang udah sama ownernya nih, dengan Kang Erwin Oltasian. Otasian. Erwin Oltasian. Kang Erwin ini temen lama saya dulu waktu saya masih di Gede Bage. Ya, betul. Reunian jadinya. Kang Bro ini dia tuh sebenarnya pengusaha sepatu. Kemarin kaget pas ketemu, nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, ternyata merambah dunia kuliner juga. Memang kalau otak-otak bisnis itu apa aja dihajar ya Mas ya? Iyalah, ketika ada peluang kita nggak boleh melewati peluang itu, Pak. Betul. Berarti dulu kan basicnya sepatu. Ya. Kenapa Basicnya dari pertama itu saya konveksi denim. Terjun ke dunia sepatu karena saya masukin denim itu ke pasar. Ketika di pasar prospekan sepatu itu bagus, saya lihat, saya terjun ke sepatu. Dalam kuliner ini saya sebetulnya sudah dari 2008, tapi bukan dimsum, itu soto Bogor. Iya, soto Bogor juga pernah buka juga kan di Gede Bage. Ya, itu betul. enak. Kenapa nggak diterusin? Karena nggak keurus ya. Yang utama yang satu nggak keurus kan, soto Bogornya ada 2, yang di Jakarta 1, kita fokus yang di Jakarta. Terlalu banyak jadi sampai nggak keurus. Jadi sejarahnya bisa bikinnya pasti ada sejarah kan. Ya. Kenapa bisa masuk ke dimsum? Nah, Kenapa terpikir dimsum gitu kan ya? Padahal kan konveksi, Betul. sepatu, soto, Nah. terus dimsum. jadi gini, awalnya itu kebetulan adeknya istri saya itu produksi dimsum. Dia udah masukin ke kafe-kafe kayak kafe-kafe terbesar di Bandung. Ya. Sudah masukin 18 kafe. Dan saya sebetulnya tidak tertarik untuk jualan dimsum sebetulnya. Nah, setelah itu dilihat saya di mana-mana kok dimsum rame terus gitu ya. Akhirnya saya nyoba ke adik saya, dan saya itu pas nyoba ke adik saya minta barang dimsum ini nggak dikasih karena dia juga masih overload untuk masukin ke kafe-kafe ini. Nah, saya 1 bulan kemudiannya baru dikasih. Oke. Pas dia bilang adik istri saya bilang oke, saya cari tempat, dapatlah tempat di sini gitu. Jadi pertamanya mah iseng, pengen nyobain Pengen karena nyobain. lihat orang rame. Betul. Ya itu dia yang tadi yang diomongin, ketika ada peluang kita jangan melewati peluang itu. Gitu. Berarti si dimsumnya itu homemade, dibuat sama Home industry di rumah ya. Oh. Nah, itu ada istri yang bikin. Oh, Kebetulan adanya lagi ada di sini. Oh gitu. Yang pakai topi biru itu. Oh iya. Di sebelah sana nggak kelihatan. Gitu. Terus bisa buka di sini, kepikiran tiba-tiba buka di depan ITB pas posisi enak gitu. Gimana ceritanya? Bisa di sini. Oh pas banget sih gitu kan. Enggak, sebetulnya sih kita hunting dulu di Depati Ukur, terus di Jatinangor. Di Jatinangor itu pengennya sih per awalnya di Jatinangor, cuman karena di Jatinangor itu terlalu padat, nggak ada tempat kosong. Kita nyari lagi kan kemana, hunting lagi sampai seluruh hampir 70% di Bandung saya hampiri Diubek gitu ya. diubek.
tempatnya walaupun ada mahal. Nah, gitu. Kebetulan pas di sini ada tempat, dan di sini peraturannya harusnya cuma satu tenda doang. Tapi saya ngobrol sama RT RW-nya, saya minta 4 tenda. Kan ini masuknya 4 tenda, 1 2 3 4 sama belakang. Nah, saya negosiasi nggak boleh dan tetap nggak boleh. Dan saya kekeh sama RT RW-nya, akhirnya ya punten gitunya. Masih pelicin. Iya, udah paling dibolehkan bener. lah gitu. Oke. Makanya di sini sekarang dari ujung sampai ujung nggak ada yang 4 tenda, cuma satu tenda. Gitu. Ya maksudnya meren biar yang lain mau jualan kebagian. Betul. Jadi harus punya pelicin, Bos. Jangkrik, Bos. Ya pelicinnya pelicin apa itu? Naleer gitu kumaha. Sunlight. Terus nanti apakah franchise itu dipranchasin nggak sih? Atau mau buka sendiri doang? Buat sendiri aja lah. Saya nanti kalaupun buka cabang sendiri, nama sendiri, gimana Bang? Selama ini emang udah ada yang franchise. Purwakarta, Banten, BSD, satu lagi itu Semarang. Tapi nggak pakai nama kita. Karena apa? Kita nggak mau Kita nggak mau Kadimsam tuh harus ada di sini doang gitu, di Bandung doang. Jadi harus jadi maskot. Kalau mau franchise khusus di Bandung boleh pakai nama kita. Tapi kalau di luar kota kita nggak berani. Di luar. Kita nyediain bahan-bahannya aja. Jadi bahan baku. Baku apa aja yang kalau misalkan saya nih datang ke sini, Kang saya mau franchise. Oke. Apa aja yang harus saya siapin? Terus tentunya duit. Duit ya pasti itu. Selain duit, selain duit misalkan apa? Yang saya fasilitasi hanya mentahan dimsumnya. Tergantung pembicaraannya mau gimana. Saya kalau kan rate harganya beda-beda nih. Kalau satu pak itu untuk isi 24 kan kita produksi ada yang tadi dimakan itu isi 24 agak gede. Yang satu pak isi 30 lebih kecil. Cuman harganya sama gitu. Tapi kalau mau sama chili oilnya itu udah beda harga lagi gitu. Nanti internal lah itu ngobrolnya. Tapi kan siapa tahu ada teman-teman ngetrip sobat ngetrip di luar ini yang mau coba mulai usaha, tertarik gitu kan, belajar lah gitu. Dari kisaran berapa nih untuk bisa memulai usaha dimsum? Minimal order ya. Yang selama ini udah berjalan di luar kota itu 5 juta. Dari 5 juta. Dari 5 juta udah bisa jualan di dimsum. Produknya Kadimsum. Ya. Berarti di Bandung bisa pakai nama Kadimsum. Jadi buat teman-teman semua yang pengen mulai usaha, boleh aja datang ke sini. Ada Instagramnya nggak? Ada. Kalau bisa juga hubungin @kadimsam1. DM aja langsung. Nanti langsung ngobrol internal ya. Lanjut mau gimana nyaman. Atau enggak di 081 22 49 39 622. Nanti ada di bawah. Catat ya. Terus Ri, nanya apa nih Ri? Terus Kadimsam kan banyak nih nama-nama dimsum di Bandung gitu kan. Kenapa harus Kadimsam? Karena kita karena keluarga. Bukan. Karena sering orang banyak yang ngomong, "Saya ka mana euy?" Kadimsam. Sunda. Maksudnya kadinya ya. Nah, maksudnya kadinya gitu. Jadi mana? Kadimsam. Ya. Dimsum mana? Kadimsam. Enggak. Pasnya agak ujung-ujungnya. Datang tuh pasnya. Ya, asal usulnya segitu. Saya mau nanya, Ri di mana? Di Kadimsam. Kadimsam mana? Nya di Kadimsam. Jadi ribut jadinya. Jadi Kadimsam. Nah, karena usaha pasti ada hambatan. Ya, betul. Yang itu pernah betul yang sekali. dirasain selama buka dimsum ini, Kadimsum ini, apa sih hambatannya, Kang? Hambatan yang utamanya yaitu premanisme. Premanisme. Kalau di sini Akamsi lah ya. Iya. Selalu minta jatah itu udah pasti ya kan. Tapi ya kalau minta jatahnya normal sih kita nggak problem. Kalau udah kelewatan ya kita juga pasang badan. Pernah nggak sampai rese Pernah. dan bikin ribut? Pernah. Terus gimana itu? Akhirnya damai juga karena kita juga kita punya dekeng juga gitu kan ya. Jadi diselesaikan hari itu juga dalam satu meja bareng-bareng. Berarti hambatan usaha selain itu kan salah satunya. Ya. Selain itu misalkan dalam segi pembuatan. Ada satu lagi hambatannya karena adik saya masukin 18 kafe di Bandung. Kita sering, walaupun adik sendiri ya, adik istri, kita sering nggak kebagian barang. Harusnya saya minta untuk malam minggu 1.100 porsi, cuman kebagian 700 porsi
gitu. Berarti dalam sehari bisa habis berapa? Untuk hari biasa, Hari biasa aja. weekday itu 500 sampai 600 porsi. Baru 900. Weekday. Kita mulai dasar dari jam 4, open order setelah maghrib. Setelah maghrib. Oh, karena harus prepare dan lain-lain. Iya betul. Baru 2 jam. Tadi kita pesen udah kehabisan Rinya. Iya, bener. Kita tuh minta semua menu di sini, minta tadi ternyata yang ready cuma sisa 4 itu Iya. lagi. Betul. 2 jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sesuatu banget. Tapi kalau untuk di Bandung ada di mana aja? Kita di Bandung cuma di sini Oh, aja. di sini doang. Ah. Tapi udah ada yang franchise belum di Bandung? Di Bandung belum ada. Oh, belum ada. Ada yang mau, cuman dia Kendalanya? ada kendala internal itu. Oh, Nah, iya. kalau menurut Kang Edwin, salah satu untuk modal usaha, Ya. apakah uang yang utama atau apa? Menurut Kang Edwin nih, Kalau- saya mau buka usaha, yang harus disiapkan tuh apa? Apakah memang Mental. modal tuh uang atau Mental. apa? Mental. Uang bisa dipinjam, Pak. Uang bisa dicari, bisa dipinjam. Walau cek bahasa Sunda kajian gudar gedornya, eta bisa usaha. Yang penting ada niat, ada kemauan, kita ada motivasi untuk usaha. Insya Allah usaha itu Konsisten deh lancar. pokoknya mah ya. Nah, saya di sepatu, Pak Faisal tahu sendiri, itu saya dari modal bangkrut konveksi langsung ke sepatu cuman modal 3 juta. Di sepatu kalau modal 3 juta itu dapat berapa pasang sih? Ya kan? Paling 30 pasang, Iya. 40 pasang. Tapi alhamdulillahnya dengan niat, itikat, motivasi, akhirnya ada yang ngebarengin tidak tanpa modal gitu. Titip barang. Yang penting dari konsistensinya kan ya. Iya. Jadi ada juga yang apa? Yang beranggapan mau buka modal usaha itu kan Harus besar gitu. besar. Mau Tempat yang konveksi nyaman besar. gitu kan, Nah, semuanya yang terus terjangkau. nah, keahlian nih, perlu nggak keahlian? Misalkan saya nih nggak bisa nggak ada bakat di kuliner atau nggak pernah megang kuliner, tiba-tiba pengen usaha kuliner gitu. Kira-kira bisa nggak? Ya bisa lah. Saya nggak ada keahlian sepatu. Dari saya keahliannya denim, celana jeans, konveksi jeans. Di sepatu saya awam banget. Tapi dengan sendirinya nanti kan Otodidak, ya? autodidak, belajar di lapangan langsung hatam lah gitu. Realisasi lah. Betul. Berarti intinya kalau kalian mau usaha tuh pertama modal keyakinan mungkin. Ya, Mental. kalau modal uang bukan yang pertama, bukan Berarti hal pertama. Uang itu bukan pertama, uang itu mungkin kesekian kali ya setelah kita semuanya siap. Ya, Betul. siapkan dulu mental yang intinya. Mental dulu. Karena kan pernah nggak sih Kadim Samin itu mengalami hari ini sepi bisa atau sampai titik wah gue nggak ada pisan pelari sih kendala-kendala seperti Belum itu. pernah. Belum pernah alhamdulillah. Jadi yang ada pengunjung yang nunggu. Kita Berarti mah nunggu pengunjung ya pengunjung Iya. nunggu. kita di sini alhamdulillah walaupun weekday kita kan prepare jam 4 pasang-pasang tenda, pasang-pasang meja. Itu meja belum dilap, belum apa, mereka udah pada nunggu dan setelah maghrib baru dimsumnya baru disajikan. Kenapa setelah maghrib nunggu adzan dulu terus? Karena kan pematangan dulu harus matang prepare, dulu. Bang. Prepare, Sam. Dikukus dulu kan. Nah, kan dari modal yang tadi franchise tadi, misalkan saya ngemodal 5 juta lah Ya, oke. Kira-kira untuk BEP-nya tuh kembali modal lagi Iya. berapa lama? Kira-kira menurut Tergantung lokasi. Tergantung lokasi. Iya. Kalau Kan, Kadim Sam inilah biar nggak usah disebutin angkanya ya. Ya. Untuk dari modal awal sampai kembali modal tuh berapa lama? sebulan. 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 Ya worth it banget sih, Sal. 5 Itu juta sebulan. sebulan Nggak, bukan itu bukan yang franchise. yang franchise sih. Ini mah modal modalnya. modal Oh, saya oke. ini modal Ah, saya. ah. Balik modalnya sebulan juga kurang sih 28.000. Sebulan. Udah balik modal. Nyampe lebih 10. Jadi penasaran kan sebulan. Lebih. Nah, maksudnya modalnya Alhamdulillah, lebih dari Yang jelas 10. 2 digit aja, Sal. Hah? Yang jelas 2 digit. 2 digit. 2 digit. Ah. Modal ini 2 digit, 2 digit kembali sebulan. 28 hari tepatnya. 28 hari ngitung. Sebulan juga enggak. Iya, sebulan juga enggak. Tapi si Kadim Sam ini ada liburnya enggak? Libur kita setiap hari Minggu libur. Oh, minggu jadi tutup. Tutup. Oh, tutup. Karena kawasan. Oh iya. Ya kan kita buka ini di Masjid Salman ITB, ya kan anak-anak kampus walaupun yang belinya bukan anak-anak kampus doang, tapi rata-rata anak-anak kampus kan 60%-nya. Jadi hari Minggu mereka libur, kita ikut libur, di sini sepi hari Minggu gitu. Beda halnya dengan di Depati Ukur. Kalau di Depati Ukur hari Minggu yang rame gitu. Kan saya juga pernah buka di Depati Ukur, tapi bukan dimsum. Itu saya buka suki.
Suki. Suki itu namanya kumaha sih? Suki itu Suki. Nah, kayak raca gitu. Raca. Raca. Kayak makanan di Raca itu yang Korea, pakai kuah. makanan Korea. Oh. Ya, kayak Terus barbecue gitu. Kayaknya mana yang telemur teh. Kurang jauh mainnya. Heeh, mainnya ada Karena- kompleks saya mah biasa. Tutup karena kita di Depati Ukur itu mau buka cuman ada satu tenda doang, kayak gini satu tenda doang. Di sampingnya udah ada orang, karena waiting listnya terus kasihan yang makan Suki kan nggak 15 menit 20 menit, Iya, matengin nyantai, dulu kan. kan ya, mau ngobrol dulu, masak dulu, terus barbekyuannya dulu kan gitu, nggak waktu dengan sebentar gitu. Jadi yang waiting list tuh banyak, sayang kita nggak bisa ngelebarin sayap ke kanan kiri, jadi nggak bisa buka tenda lagi gitu. Jadi bukan karena sepi. Iya, bukan karena sepi. Karena lahan. Karena lahan. Kayak yang soto juga bukan karena sepi. Ya. Tapi karena banyak pisan yang dipegangnya bisnisnya. Dan Jadi, istri aja saya nggak juga pegang. sekarang lagi ke Jakarta, lagi ngontrolin di soto Bogor yang di Jakarta. Bogor. Dan saya Kapan-kapan juga dia harus nyobain. Enak sotonya bener. ya Pak Faisal udah pernah nyobain. Enak sotonya. Sampai Pak Istang juga yang punya PGG ketagihan ya. Tapi Harganya kayaknya- soto harganya 15.000 Ri. Biasanya di tempat lain udah 23. Iya. Sotonya bukan soto daging ayam, soto sapi. Oh iya. 15.000. Oh, Pakai iya. santan. Oh, worth it banget lah. Enak gitu mah. Terus kelebihan Kadimsum ini Dibanding dengan dimsum yang lain itu Nah, apa? kelebihannya kita yang paling mahal dimsum di Bandung. Hah? Kelebihannya kita itu Hah? harga paling mahal, dimsum paling mahal di Bandung tuh kita. Masa sih? Dia orang lain 13.000 sampai 14.000. Hmm. Kita 15.000 semua. Oh ini semua 15.000. 15.000 semua. Oh, di Pukul Rata 15.000. Di orang lain masih 13.000 sampai 14.000. Tapi ya orang lain pada kesini ya mungkin rasa kali ya. Masa sih? Tapi ya emang bener sih, dari Enak sih. packaging juga emang Ah. gede gitu kan. Iya. ya. Gede-gede memang. Terus rasanya juga jelas, Heeh. nggak penyek gitu kan. Saya sih Banyak nggak ngomong dimsum gitu ya, pada- ini ngomong Tapi ya sendiri. soalnya aku pernah nyobain beberapa dimsum tempat lain juga emang rasanya penyek gitu. Jadi si olahannya tuh kurang kerasa gitu. Berarti kembali lagi Cita harga rasa. itu menentukan kualitas. Betul. Tuh. Ya. Semuanya juga saya main di sepatu, main di celana, ya harga yang menentukan. Iya. Tapi bukan berarti kita bilang yang lain tuh nggak enak. Ya, Nggak. betul. Tapi kan ini kelebihan. Ya. Betul, betul. Kelebihan. Balik lagi ke selera Ke selera, sebetulnya, balik lagi ke kan? selera. Ya. Semua dimsum juga pasti ada yang saya lebih suka di sini, saya lebih suka di sini. Itu kembali ke masing-masing. Betul, selera Masalah masing-masing. harga juga kan yang penting mau makan dimsum gitu kan. Oh, Kadang suka ada kayak Ada yang gitu kan. juga. Tapi ada yang saya mah ada pengennya di sini enak nongkrongnya. Banyak sih faktor yang bikin orang mau datang ke tempat itu lagi. Betul. Yang penting satu, rasanya enak. Kalau nggak enak, semurah apapun tetap aja ya Pak ya. Bener. Berarti Ya tolong dipahami juga untuk vlognya Pak Faisal ini, kita itu harga paling mahal di Bandung dimsum ya di Kadimsum ini. Kadimsum. jadi kalau mau makan dimsum mahal di sini tempatnya. Kan kalau orang promosinya dimsum murah, Iya, kalau kita bener. promosinya dimsum Dimsum mahal. tapi enak kok. Asli enak. Sombong ya. Tapi ini sih Iya, kita bener. kayak gimana ya? Ya memang tempatnya rame. Tadi Iya. kita sampai di sini tuh nunggu lah sekarang 15 menit. Iya. Nunggu meja ini tuh karena masih ada orang. Setelah duduk masih nunggu juga. Udah kayak makan ini Sekarang udah mau habis. Udah mau habis. Keren, Jam keren. setengah 10 udah mau habis. Dah. Apalagi besok malam minggu tuh. Wah, bukan lagi. Tapi pernah nggak sih tutup jam 9. paling siang? Jam berapa? 9. Jam 9 udah tutup. Udah tutup. Itu karena habis 1100 1100 porsi. Bisa seperti habis. Pernah. Oke. Hatur nuhun pisan Kang Ewen. Siap. Sawang Sulang. Hatur nuhun pisan, terima kasih. Makasih, Kang. Oke sahabat Trip, kayaknya kita sampai di sini dulu untuk bincang-bincangnya dengan Kang Erwin. Padahal kita masih seru sih. Iya, Cuman udah jam setengah Terus tahu nggak 10. sih, Sal? Tadi kurang sebenarnya. Nah itu. Dimsumnya kurang Siapa banyak. tahu masih ada sisa di belakang. Di belakang masih ada nggak? Siapa tahu masih ada di belakang. Kita mau ke belakang, kita ambil masak sendirilah. Kukus di rumah juga nggak apa-apa. Jangan lupa buat sobat ngetrip, subscribe-nya, like, and share juga. Nanti kita akan tayang dan saksikan video kita pasti akan ada giveaway. Betul. Ada dong voucher-voucher Oke. gratis makan di sini, gratis. Minimal diskon lah gitu ya. Gratis juga boleh. Oh siap. Nanti tunggu aja ya. Kalau yang mau makan dimsum sini gratis dan mau yang diskon di sini
tonton terus channel kita. Ya. Akan tayang mudah-mudahan tiap hari tayangnya. Jangan lupa tadi subscribe-nya, Like. follow juga IG-nya nanti Dimsum Kadimsum 1. Kadimsum 1 bisa di follow juga, jangan lupa. Oke, terima kasih sobat Trip. Bye. Thank you.